dapat melaksanakan tugas mata kuliah fikih ibadah mengenai sholat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota yang sendiri sebagai sendiri Anas Asyad Jalan Madani dengan tim 125 Saya Hilda Aulia Rahma dengan NIM 1252020150150. Saya Muhammad Rijal Jibran Nasution dengan NIM 12520202155. Saya Putri Fadlan Rizkia dengan NIM 12520202148. Saya Suasi dengan NIM 125202021. Selamat menyaksikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Muhammad MSI dan Dr. Sariruddin SPDI MPD. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah, dalil sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah, hingga doa setelah sholat berjamaah. Tujuan dari video ini adalah agar kita dapat memahami tata cara sholat berjamaah sesuai syariat Islam serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sholat berjamaah merupakan ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam Islam karena selain bernilai ibadah kepada Allah, juga mengandung nilai persatuan, kebersamaan, kedisiplinan, dan ukhuwah antar sesama. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga dan membiasakan sholat berjamaah, terutama sholat 5 waktu. Di sini Cantika sebagai pemateri kedua, RP Ganjar, Gibran serta Putri sebagai yang mempraktekkan sholat berjamaah dan Rizwan sebagai komentator. Baik, teman-teman, saya Cantika. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dasar sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Dengan 1 orang bertindak sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Adapun dalil tentang sholat berjamaah terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, dalil tentang sholat berjamaah terdapat pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, An Abdullah ibnu Umar, an Rasulullah SAW, qala sholatul jama'ati tafdulu sholata fadbisa do'i wa ishrina darajah. Dari Abdullah ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa sholat berjamaah memiliki keutamaan pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sendiri. Menurut jumhur ulama, hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, terutama bagi laki-laki. Adapun hikmah dan manfaat sholat berjamaah antara lain mempererat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan, melatih kedisiplinan, membiasakan sikap taat kepada pemimpin, menjadi syiar Islam, mendapat pahala yang lebih besar, dan menumbuhkan rasa peduli antar sesama muslim.
Selain itu, sholat berjamaah juga mengajarkan kesetaraan. Dalam sholat berjamaah, seluruh muslim berdiri sejajar tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedudukan. Syarat sah sholat berjamaah antara lain ada imam dan makmum. Makmum berniat mengikuti imam. Makmum mengetahui gerakan imam. Imam dan makmum berada dalam satu tempat yang masih tersambung. Makmum tidak mendahului posisi imam. Sholat imam dan makmum sama jenisnya. Dalam sholat berjamaah juga terdapat aturan posisi saf. Apabila jamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka imam laki-laki berada paling depan makmum. Laki-laki berada tepat di belakang imam. Makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki. Jika imam adalah perempuan, maka imam perempuan hanya boleh mengimami sesama perempuan saja, dan posisi imam berada di tengah saf paling depan. Sedangkan laki-laki tidak diperbolehkan menjadi makmum kepada imam perempuan dalam sholat berjamaah. Selain itu, saf juga dianjurkan lurus dan rapat sebagaimana ajaran Rasulullah SAW agar tercipta keteraturan dan kebersamaan. Yang terakhir adalah doa setelah sholat. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, umat Islam dianjurkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa setelah sholat yaitu Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, yang mana artinya, ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera dan darimu kesejahteraan. Maha suci Engkau wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian selain doa, kita juga dianjurkan membaca zikir seperti istighfar, tasbih, tahmid, takbir, ayat kursi, dan lain-lain. Keutamaan berdoa setelah sholat adalah yang pertama itu ada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua menenangkan hati dan pikiran, yang ketiga memohon ampunan dan keberkahan, yang keempat itu ada menambah pahala. Demikianlah penjelasan dan praktik mengenai sholat berjamaah yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya adalah sholat berjamaah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan, baik dari sisi pahala maupun dalam membangun persaudaraan sesama muslim. Melalui sholat berjamaah kita diajarkan tentang kedisiplinan, kebersamaan, kepatuhan kepada imam, serta pentingnya menjaga persatuan umat Islam. Sebagai umat Islam, hendaknya kita membiasakan diri melaksanakan sholat berjamaah baik di masjid maupun di lingkungan sekitar. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai tata cara sholat berjamaah sesuai syariat Islam. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun praktik yang kita telah tampilkan tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Sebelum sholat itu ada niat, yang dimana niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Sholli fardhu maghrib salasa rakaatin mustaqbil imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholli fardhu maghrib salasa rakaatin mustaqbil makmum lillahi ta'ala. Allahu akbar. Lalu membaca doa iftitah dengan perlahan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa bihamdihi inni wajjahtu wajhiya lillahi fatara samawati wal ardi hanifan muslimin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bihamdihi wa man yusyrik. Lalu setelah itu imam membacakan Al-Fatihah dan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Lalu imam ruku sambil membacakan sambil Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lalu imam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Lalu setelah i'tidal lalu sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu duduk di antara dua sujud sambil membacakan Rabbik firli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud yang kedua sama seperti sujud yang pertama. Allahu Akbar. Setelah ini imam duduk at-tahiyat. Allahu Akbar. At-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu imam membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoa. Ya Allah. Amin ya Allah. Sekian praktik saat berjamaah dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.